Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisa umur piutang. Sebelum kita membahas apa itu analisa umur piutang, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tapi belum membayarnya dengan lunas, atau accounts receivable. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Sekarang kita bahas apa itu analisa umur piutang. Secara umum, analisa umur piutang adalah sebuah metode yang dipakai untuk mengukur piutang atas penerimaan pendapatan dari masa lalu, namun tidak selalu terjadi di masa depan. Nah, oleh karena itu, analisa umur piutang ini dilakukan menggunakan kartu ataupun tabel piutang untuk mencatat semua pemasukan. Sekarang, apa sih kegunaan dari analisa umur piutang? Analisa umur hutang dan piutang ini sangat bermanfaat untuk menjaga baik liabilitas maupun likuiditas perusahaan karena dengan analisa umur hutang dan piutang dapat diperkirakan kapan hutang atau piutang jatuh tempo, serta berapa cadangan kerugian akibat piutang yang tak tertagih. Sekarang kita akan lanjut ke materi cara menentukan umur piutang. Salah satu cara untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih adalah dengan menerapkan proporsi yang berbeda terhadap kelompok piutang. Oleh karena itu, di sepanjang pembahasan ini akan dinilai bagaimana menentukan umur piutang tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun, dibuat daftar piutang. Ini adalah suatu rincian piutang menurut nama pelanggan pada saat tertentu. Supaya dapat diketahui berapa lama piutang suatu pelanggan telah berlalu, daftar-daftar seringkali menurut umur. Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai saat dibuatnya daftar piutang. Sering dijumpai kegiatan-kegiatan menurut jumlah hari tertentu. Misalnya, kegiatan yang berumur 1-30 hari, 31-60 hari, dan seterusnya. Berikut ada contoh soal dari nama CV utama, alamat Jalan Salemba 12, Jakarta. Pada tanggal 6 Agustus, nomor bukti 507, keterangannya penjualan kredit. Debit yang masuk dengan nominal 500 dan saldo masuk 500. Pada tanggal 15 Agustus dengan nomor bukti 290, keterangannya penagihan. Kredit masuk yaitu 400 dengan sisa saldo 100. Pada tanggal 30 Agustus, nomor bukti 515, keterangan penjualan kredit, debit masuk 600 dengan sisa saldo 700. Pada tanggal 5 September, nomor bukti 299, keterangan penagihan, masuk kredit yaitu 300 dengan sisa saldo 400. Terakhir, tanggal 20 September, nomor bukti 560 dengan keterangan penjualan kredit, debit masuk 400 dengan sisa saldo 800. Jika 20 September 2018 tidak ada lagi transaksi yang dilakukan dengan CV utama, maka pada tanggal 31 Desember 2018, saldo piutang tersebut sebesar Rp800. Sesuai dengan aturan untuk menentukan piutang, saldo sebesar Rp800 itu terdiri dari penjualan pada tanggal 20 September dan 30 Agustus 2018.
Dengan demikian, umur piutang kepada CV utama ditentukan sebagai berikut. Pada tanggal transaksi 30 Agustus 2018, nomor bukti 607, jumlah Rp400, umur piutang 123 hari. Pada tanggal 20 September tahun 2018, nomor bukti 720 dengan jumlah Rp400, umur piutang 102 hari, dan jumlahnya Rp800. Bagaimana cara menentukan jumlah piutang tak tertagih? Beban piutang tidak tertagih dihitung sebagai persentase dari total piutang untuk menghitung beban piutang tidak tertagih. Bagi jumlah dolar total semua piutang dagang dengan jumlah dolar total utang yang tidak tertagih, lalu kalikan angka itu dengan 100. Misalnya, perusahaan dengan piutang dagang Rp1.000.000 dan utang macet Rp50.000 akan menghitung utang macet pengeluaran menggunakan rumus biaya hutang buruk ini. Rp1.000.000 dibagi 50.000 sama dengan 0,5. Untuk mengubahnya menjadi persentase, kalikan angka ini dengan 100. 0,05 dikali 100 sama dengan 5%. Dalam kasus ini, beban piutang tak tertagih perusahaan mewakili 5% dari piutang usahanya. Salah satu cara terbaik untuk mengelola biaya piutang tak tertagih adalah dengan menggunakan metrik ini untuk memantau piutang usaha piutang tak tertagih secara keseluruhan dan dalam setiap akun pelanggan. Dengan menetapkan ambang batas tertentu untuk utang buruk saat ini dan yang potensial, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengelola dan mencegah beban utang buruk sebelum menjadi tidak terkendali. Apa itu daftar umur piutang? Daftar umur piutang adalah daftar pengelompokan piutang usaha sesuai dengan tenggat waktu pembayaran piutang untuk keperluan audit dan lain sebagainya. Berapa umur piutang? Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Dasar perhitungan umur piutang adalah tanggal jatuh tempo sampai dengan tabel umur piutang dibuat. Apakah pembuatan daftar umur piutang itu penting? Sebagai upaya perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan hutang piutang adalah dengan membuat analisa umur piutang. Upaya ini akan sangat bermanfaat dalam menjaga liabilitas dan likuiditas perusahaan. Selain itu, melalui analisa umur piutang, perusahaan dapat memperkirakan jumlah dan waktu jatuh tempo piutang.